Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khairil Badriah dari kelas 3D Pemasaran NPM 1200255 mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep inti dalam pemasaran. Konsep inti dalam pemasaran itu ada 3. Yang pertama, need. Need adalah kebutuhan konsumen. Semua orang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan itu syarat hidup manusia. Yang kedua ada want. Want itu keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Yang ketiga ada demand. Demand adalah keinginan akan produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Selanjutnya yaitu ada 5 tipe kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan. Contohnya seperti pelanggan menginginkan hanya mobil yang murah. Yang kedua, kebutuhan yang sebenarnya. Contohnya yaitu pelanggan menginginkan sebuah mobil yang biaya operasinya bukan harga awalnya atau rendah. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak dinyatakan. Contohnya, pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari dealer mobil. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Contohnya, pelanggan ingin agar dealer mobil juga memasukkan sistem navigasi GPS ke dalam paket. Dan yang kelima, kebutuhan rahasia. Contohnya, pelanggan ingin agar temannya memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas. Selanjutnya, apa saja sih yang dipasarkan? Yang pertama itu ada ide. Ide adalah setiap penawaran pasar yang mengandung sebuah ide dari produk atau jasa. Produk di sini menjadi landasan untuk ide dan pengembangannya. Yang kedua ada event atau acara. Acara juga perlu dipasarkan. Biasanya pemasar akan mempromosikan acara berdasarkan waktu. Yang ketiga ada information atau informasi. Pada dasarnya adalah apa yang dihasilkan atau didapat dari buku, sekolah, pasar, dan mendistribusikannya dengan harga kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Yang keempat ada experience atau pengalaman. Dengan memadukan beberapa jasa dan barang, perusahaan dapat menciptakan, menggelar, dan memasarkan suatu pengalaman. Yang kelima ada people atau orang. Orang perlu dipasarkan, karena jika tidak dipasarkan, popularitasnya akan redup. Yang keenam ada service atau jasa. Jasa mencakup pekerjaan yang sebenarnya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan berupa kinerja dari seseorang dan kelompok. Yang ketujuh ada organization atau organisasi. Dapat dikatakan juga perusahaan. Organisasi perlu dipasarkan agar semua orang tahu akan organisasi tersebut. Yang kedelapan ada place atau tempat. Tempat perlu dipasarkan untuk menarik banyak wisatawan. Dan yang kesembilan ada properti. Properti adalah hak kepemilikan yang tidak berwujud untuk properti real atau properti saham obligasi. Dan yang ke-10 ada good atau barang. Barang merupakan entitas yang biasa dipasarkan karena secara fisik dapat terlihat barang ini menjadi bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.